Salam pemirsa channel Ayat Tersirat. Tahukah Anda apa sih yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yang tersirat? Untuk memahami pertanyaan ini, marilah kita pertimbangkan beberapa skenario berikut. Skenario 1. Kita sedang ngutak-ngatik HP. Tiba-tiba seorang teman datang dan menyapa, "Halo bro." Ketentraman kita terusik karena bau tidak sedap tiba-tiba menyerang hidung. Bau ini ternyata berasal dari mulut sang teman. Dalam situasi ini, ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Misalnya, 1. Kita menjawab, "Ya ampun bro, mulut tuh bau banget sih, jangan deket-deket ngomongnya, sana mundur-mundur." Itu pilihan pertama. Kedua, kita juga bisa menjawab, "Hello juga bro, by the way, mau permen gak? Enak loh." Sambil memberikan teman kita itu permen yang bisa mengurangi bau mulut. 3, kita juga bisa menjawab, "Hello bro." Dan diam-diam menutup hidung atau menghirup pewangian atau berusaha menjaga jarak. Pokoknya pura-pura tidak merasa terganggu. Nah, pilihan nomor 1 tadi merupakan contoh kata-kata atau kalimat yang murni tersurat. Mengapa? Sebab kalimat tersebut tidak memiliki arti lain dan tersembunyi. Ayat atau kalimat yang terucap dan informasi yang ingin kita sampaikan sama sekali tidak ada perbedaan, sama persis. Sebaliknya, pilihan nomor 2 merupakan ayat atau kalimat yang memiliki informasi yang tersembunyi, yang tidak terucap. Apa informasi tersiratnya? Yaitu kenyataan bahwa kita sebenarnya sedang merasa terganggu dengan bau mulut sang teman dan berusaha menerapkan solusi tanpa menyinggung perasaannya dengan menawarkan permen. Begitu juga dengan pilihan nomor 3. Perbedaannya di antara kedua pilihan tersebut hanyalah kalimat atau ayat tersuratnya. Jika pilihan kedua ayat tersuratnya berusaha menawarkan permen, pilihan ketiga ayat tersuratnya berupa gerak-gerik kita menutup hidung dan menghirup pewangian atau berusaha menjaga jarak. Kenyataan-kenyataan yang tersembunyi dalam kalimat tersurat yang berbeda-beda inilah yang disebut sebagai ayat yang tersirat. Skenario 2. Kamu sedang bersama pacar atau istri jalan-jalan di akhir minggu. Kamu tanya ke dia, "Mau makan apa sayang?" Kemudian kekasihmu itu menjawab, "Terserah, apa aja mau kok." Kamu pun menawarkan makan masakan Padang. Kemudian ia menjawab, "Enggak ah, lagi gak pengen." Terus kamu menawarkan makan masakan Chinese. "Enggak ah, kebanyakan kalorinya, aku lagi diet." Kemudian kamu menawarkan yang lain lagi. "Gimana kalau makan masakan Jepang sayang?" Tetapi ia masih aja menolak. "Kemarin barusan makan itu, bosan." Kamu pun hanya bisa terdiam dan cuma bisa garuk-garuk kepala sambil komentar dalam hati, "Ye, katanya terserah." Dalam kasus ini, kalimat "terserah apa aja mau kok" merupakan kalimat yang memiliki arti tersembunyi yang berbeda dari yang terucap. Kalimat ini memiliki arti yang tersirat, ayat yang tersirat. Apa arti tersiratnya? Bisa bermacam-macam. Misalnya, sang pacar atau istri kita sebenarnya belum lapar. Bisa juga pikirannya sedang fokus ke hal lain, sehingga ucapan terserah tadi merupakan refleks mulutnya aja. Bisa juga ia sebenarnya ingin agar kita bisa menebak apa keinginannya tersembunyi, makanan favoritnya atau moodnya. Atau bisa juga ia ingin agar kita mampu memberikan saran yang menarik yang belum pernah terpikirkan olehnya. Banyak sekali kemungkinannya. Yang jelas bukan terserah. Ini juga merupakan contoh dari ayat yang tersirat, yang arti sesungguhnya justru berlawanan dengan kalimat tersuratnya. Skenario 3. Kita sedang bersama anak lagi nonton TV. Tiba-tiba dalam sinetron tersebut muncul konflik di antara pemerannya. Tangisan, amarah, dan berbagai macam emosi ditampilkan di depan layar. Anak kita tiba-tiba bertanya, "Mama, hamil itu apa sih? Bisa dimakan nggak?" Dalam kondisi ini ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Misalnya, 1. Kita menghindar.
pura-pura nggak tahu atau melemparkan tanggung jawab menjelaskan ke orang lain dengan berkata, "Mama juga kurang tahu ya, nanti tanya aja sama papa ya kalau udah pulang." 2. Kita bisa juga pura-pura nggak dengar atau mengalihkan pembicaraan. Misalnya dengan mengganti channel TV langsung ke kartun anak-anak, terus ngacir deh segera mengevakuasi diri. 3. Kita menjelaskan apa itu hamil, tetapi dengan singkat dan kurang akurat untuk mencegah sang anak dari pengetahuan yang belum waktunya ia pahami. Pokoknya dia bisa berhenti nanya deh. Misalnya dengan menjawab, "Hamil itu kalau perutnya gede." Sayangnya, pendekatan ini memiliki kelemahan yang fatal, yaitu berpotensi memancing pertanyaan lanjutan dari sang anak sampai ia merasa puas dengan jawaban yang kita berikan. Misalnya, sang anak bisa juga bertanya, "Perutnya gede kenapa mama? Kebanyakan makan ya? Aku juga bisa hamil nggak? Berarti si mbak itu yang di TV kebanyakan makan ya? Kok berantem sih gara-gara kebanyakan makan? Kadang nggak bagi-bagi makanan ya?" Dan seterusnya. Tidak bisa diprediksi. Pemirsa kalau punya anak sudah bisa membayangkan hal ini. 4. Kita menjelaskan dengan singkat, mirip dengan pilihan ketiga, tetapi cukup akurat, nggak asal. Misalnya, "Hamil itu karena ada bayi di dalam perutnya, nak." Sayangnya, pendekatan ini juga berpotensi memancing pertanyaan lanjutan dari sang anak. "Kok bisa, Ma? Gimana caranya bisa masuk ke perut? Apa bayinya dimakan? Aku bisa hamil nggak? Berarti dedek bayi yang kemarin itu habis dimakan dong." Dan seterusnya. 5. Kita juga bisa menjelaskan dengan akurat dan panjang lebar sampai sang anak berhenti bertanya atau mengerti. Misalnya dengan menjawab, "Jadi begini nak, hamil itu adalah sebuah kondisi yang dialami oleh perempuan atau mamalia betina ketika telur yang ada di dalam rahimnya berhasil dibuahi sperma yang berasal dari laki-laki atau mamalia jantan." Atau jawaban semacam itu yang klinis dan akurat. Pendekatan ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah tidak peduli selengkap dan seakurat apapun jawaban kita, hampir pasti penjelasan yang kita berikan tidak akan mampu dipahami oleh sang anak. Jadi, bisa dibilang kita sedang buang-buang waktu. Meskipun begitu, kelebihannya adalah kita minimal telah menggambarkan bahwa ada penjelasan yang sangat rumit dari pertanyaan sang anak yang belum ia pahami sekarang. Kita sedang menanamkan benih pemahaman yang diharapkan akan tumbuh besar di masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, dari kelima pilihan tindakan tersebut dalam skenario 3 ini, pilihan yang mana yang memiliki arti atau ayat tersirat? Jika ada, apa arti tersiratnya? Informasi apa yang tersembunyi di balik semua jawaban tersebut? A. Hanya tindakan 1 dan 2 yang memiliki ayat tersirat, sebab dalam kedua pilihan ini kita tidak berusaha menjawab. Ayat tersiratnya bahwa hamil itu memang memiliki penjelasan yang cukup rumit dan panjang, dan kita sebagai orang tua enggan, malas atau takut menjelaskan. Kita tidak tahu bagaimana menjelaskan ke anak dengan benar, sehingga memutuskan untuk menunda atau melemparkan tanggung jawab tersebut ke orang lain. B. Hanya tindakan 3 dan 4 yang memiliki ayat tersirat, sebab dalam kedua pilihan ini kita berusaha menjawab meskipun tidak lengkap atau akurat. Arti tersiratnya adalah hamil itu memang memiliki penjelasan yang cukup rumit dan panjang. Meskipun begitu, kita sebagai orang tua harus tetap kukuh dalam menjalankan tanggung jawab ke anak untuk memberikan penjelasan. Jadi, kalaupun jawaban yang kita berikan secara teknis kurang tepat, nggak masalah. Ini masih lebih baik daripada berusaha menghindar atau melemparkan tanggung jawab ke orang lain. C. Tindakan 1, 2, 3, dan 4 memiliki ayat tersirat. Ayat tersiratnya adalah sebagaimana dijelaskan di pilihan A dan B. Sebaliknya, tindakan 5 tidak memiliki ayat tersirat, sebab dalam pilihan ini kita berusaha menjelaskan dengan detail jawaban pertanyaan anak secara harfiah, lengkap dan akurat, tanpa ada informasi yang tersembunyi, yang berusaha kita sembunyikan, tidak peduli apakah sang anak mengerti atau tidak akhirnya. D.
pilihan A, B, dan C kurang tepat meskipun penjelasan arti tersirat di A dan B itu udah benar. Sebab tindakan 5 sebenarnya juga memiliki arti tersirat meskipun kita menjelaskan secara harfiah jawaban pertanyaan tersebut. Mengapa? Sebab masing-masing istilah yang digunakan dalam penjelasannya, misalnya seperti perempuan, rahim, mamalia, jantan, telur, dan sperma, masing-masing memiliki penjelasan yang lebih detail yang belum disampaikan di situ. Ini juga merupakan contoh arti yang tersembunyi, ayat yang tersirat. Hanya tindakan 4 yang memiliki ayat tersirat, sebab jawabannya secara teknis nggak salah, berbeda dengan tindakan 1 dan 2 yang jelas-jelas tidak menjawab, ataupun tindakan 3 yang sebenarnya malas menjawab dan berpotensi menyesatkan justru. Di samping itu, tindakan 5 tidak memiliki arti tersirat, karena jawabannya tidak berusaha menyembunyikan apapun. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Apa jawaban Anda? A, B, C, D, atau E? Silahkan dipikirkan, didalami sesuai kebutuhan. Apapun jawaban yang Anda pilih, marilah kita kembali ke pertanyaan di awal. Apa sih ayat-ayat Allah yang tersirat? Ayat-ayat Allah yang tersirat adalah informasi tersembunyi yang terkandung dalam segala kehendak Allah, baik yang tersusun dalam kitab suci maupun yang mewujud menjadi tantangan kehidupan manusia. Misalnya, yang digambarkan dalam ketiga skenario tadi. Sebagai teman, pacar, atau orang tua, dalam tindakan yang kita ambil, baik memilih untuk menjawab ataupun menghindar, dan di balik jawaban yang kita berikan ke orang lain, baik lengkap maupun gak lengkap, sebenarnya selalu ada informasi-informasi lain yang tersembunyi, yang tidak terlihat ataupun terucap, tetapi ada dan nyata. Kenyataan ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ada kalanya petunjuk dari Yang Maha Kuasa sengaja dikaburkan dari artinya secara harfiah, seperti contoh skenario 1, pilihan tindakan 2 dan 3. Sebab kenyataan aslinya terlalu pahit dan justru berpotensi memupus harapan manusia. Atau jika dipaparkan dengan terlalu jelas, justru mendorong manusia untuk marah, memberontak, atau bahkan melakukan tindakan yang berlawanan dari yang diharapkan. Mengapa seperti ini? Sebab hanya sebagian kecil dari manusia yang mampu untuk tetap teguh ketika dihadapkan pada kenyataan pahit. Sehingga dalam skala lebih besar, lebih baik untuk dibohongi agar bisa tetap berjalan selangkah demi selangkah. Ada kalanya petunjuk dari Yang Maha Kuasa merupakan ujian atau tantangan atau godaan, sehingga ketika membacanya dan berusaha menerapkan, kita justru harus melakukan tindakan yang berlawanan dari artinya secara harfiah. Sebagaimana contoh skenario 2, ketika kata terserah justru memiliki banyak arti selain kata terserah itu sendiri. Mengapa seperti ini? Ceritanya panjang, tapi jangan khawatir. Jawaban pertanyaan ini sudah dibahas di video-video sebelumnya dan akan dibahas secara ringkas lagi di video-video berikutnya. Terakhir, ada kalanya juga petunjuk dari Yang Maha Kuasa, meskipun terdengar singkat, padat, dan jelas, sebenarnya memiliki arti yang sangat dalam dan lebar, yang tersembunyi, yang tersirat. Sehingga untuk benar-benar memahami artinya secara keseluruhan dan melaksanakannya dengan benar, manusia harus mempelajari berbagai pengetahuan yang lain terlebih dahulu. Seperti dalam skenario 3 tentang hamil. Tanpa memahami terlebih dahulu apa definisi mamalia, jantan, betina, telur, rahim, dan sperma, seorang anak tidak akan pernah benar-benar paham apa itu arti dari hamil. Dan jika salah satu saja dari kata-kata tersebut salah dipahami oleh sang anak, maka penjelasan yang terdengar singkat, jelas, padat, dan jelas itu justru berpotensi menyesatkan. Misalnya, jika dalam bayangan anak, telur di sini disamakan dengan telur ayam yang ia makan setiap hari. Bisa dibayangkan akibatnya? Inilah yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yang tersirat. Mengapa ayat-ayat Allah seperti ini? Bagaimana membacanya dengan tepat? Apa yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mulai membaca? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang sudah dibahas di video sebelumnya dan akan selalu kita bahas dalam video-video berikutnya di channel Ayat Tersirat. Ilmu kebenaran yang berusaha kami paparkan dalam channel ini merupakan kunci
tips, contoh, dan berbagai perspektif penjelasan bagaimana agar kita sebagai manusia bisa mulai belajar membaca ayat-ayat Allah yang tersirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.